Semoga dengan jalan demikian kita semuanya lalu dimasukkan ke dalam golongan para muhibbinnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alaika ya nabiyallah, assalatu wassalamu alaika ya rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya habiballah, assalatu wassalamu alaika ya safiyallah, assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, majelis burdah ini kembali bisa dihelat. Semoga rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, sahabat kita semua, saudara kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian, setelah sempat diliburkan beberapa waktu, syukur alhamdulillah ya, burdah kita bisa kembali dilanjutkan. Belum saya rembuk sama Kak Kus, apakah ini nanti bisa berlanjut sampai bulan Ramadan atau bagaimana. Insya Allah nanti kita informasikan. Semoga diberi kemudahan untuk menggelar acara tersebut. Teman-teman sekalian, saya kira tuturan Kak Kus itu sudah sangat paripurna nggih, menuturkan tentang betapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenar-benarnya bypass atau jalan tol bagi kita semua ini dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam menggapai, melakoni semua apa yang menjadi hajat hidup kita, baik itu hajat hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Karena itu karena ini merupakan suatu karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, khususon kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari fitur istimewa tersebut jangan pernah disia-siakan, jangan pernah dikecilkan, jangan sampai enggak dianggap. Jangankan kita sampai semoga lalu menjadi golongan yang diterima, diaku sebagai muhibbinnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Bahkan orang-orang dalam sirah nabawiyah itu, orang-orang yang memperlihatkan kebencian, permusuhan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya karena mereka itu sezaman dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpakan kepada mereka azab-azab yang mengerikan sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
itu kepada orang yang tidak menerima Kanjeng Nabi dengan hati gembira. Kita ngerti informasi yang sangat masyhur bahwa hanya dikarenakan Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi SAW, maka setiap hari Senin itu siksa yang ditimpakan kepada Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ngerti bahwa Abu Lahab itu tidak beriman kepada Kanjeng Nabi SAW. Demikian agungnya karunia rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala yang dikucurkan kepada Kanjeng Nabi SAW, sampai melingkupi bukan hanya golongan orang-orang yang mencintai beliau dan mengimani beliau, tetapi orang-orang yang mungkir pun itu dapat cipratan dari rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi bagi umatnya yang mengimani Kanjeng Nabi SAW dan kemudian merasukkannya, merembeskannya di dalam hati hingga menjadi cinta yang tulus, cinta yang dalam, cinta yang mengakar. Maka bagaimana lagi yang akan dikaruniakan Allah kepada kita, orang-orang yang begitu. Karenanya masuk akal ketika misal di dalam surat Al-Anfal ayat 33 itu, ayat yang sangat terkenal, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah tidak akan menimpakan bala bencana sepanjang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, bersamamu, bersamaku, bersama Anda. Gusti Allah tidak akan menimpakan bala bencana kepada orang-orang yang di hatinya ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya di antara jalan atau lelaku yang bisa kita didikkan kepada diri kita masing-masing ialah berusaha dari waktu ke waktu bagaimana caranya secara batiniah, secara rohaniah, tunas-tunas cinta kepada Kanjeng Nabi itu semakin tumbuh mekar dan semerbak wangi begitu. Lalu kemudian secara lahiriah, secara amaliyah, bagaimana caranya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, perilaku kita itu semakin banyak bisa menyerap tuntunan Kanjeng Nabi SAW. Bukan hanya dalam perkara ibadah, tetapi utamanya atau yang sering menjadi fenomena yang bolong di masa ini ialah ukhuwah Islamiyah. Begitupun ukhuwah wataniyah, begitupun ukhuwah basyariyah. Nuwun sewu, saya tidak menemukan keterangan bahwa Kanjeng Nabi SAW itu berperilaku aniaya terhadap orang-orang yang tidak memeluk agama Kanjeng Nabi. Al-Quran itu justru memerintahkan begini, wa in ahadun minal musyrikin asta'jaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Jika ada satu orang dari kaum musyrik itu datang kepadamu, meminta perlindunganmu, meminta bantuanmu, fastajirhu, maka lindungilah, tolonglah dia. Di mana kita menemukan keterangan bomlah orang itu? Tidak ada.
Nggak ada. Fastajirhu, maka tolonglah dia, lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai semoga orang itu lalu mendengar kalam Allah. Summa ablighu ma'mana, kemudian antarlah orang itu ke tempat yang aman yang ditujunya. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, itu karena mereka orang-orang sing ora dong wae, belum mudeng, belum dapat hidayah. Gak ada itu. Bencilah orang-orang yang beda agama, musuhilah orang-orang beda agama, bunuhlah mereka, bomlah, itu gak ada. Ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu bersyarat, dan syaratnya ketat. Di Al-Mumtahanah itu ayat 9 atau 10, itu syaratnya 3 cuma. Yang pertama, jika mereka memusuhimu karena agamamu, nuwun sewu, misal kok suatu hari di Bantul tiba-tiba jalan ke masjid diblokir semua pas hari Jumat, kiranya itu masuk di syarat jihad. Tapi apa negeri ini pernah begitu? Kan gak ada. Kita mau Jumatan, monggo. Mau Jumatan datang jam 11 kan boleh. Yang ada kita jam 12 kurang seperempat masih ngudut. Kan begitu. Kita mau iktikaf di mana yang nggak boleh? Boleh semua. Nggak ada di negeri ini begitu itu. Yang kedua, jika mereka mengusirmu dari tanahmu, nggak ada itu begitu itu di sini. Yang ketiga, jika mereka bersekutu untuk melakukan 2 hal itu kepadamu, itu baru boleh memusuhi itu. Maka di Al-Mumtahanah itu dikatakan tidak ada masalah, tidak ada dosa bagimu untuk bergaul dengan mereka itu, konconan dengan mereka. Tentu dalam konco non akidah, kan begitu. Seluruh peperangan Kanjeng Nabi itu punya alasan-alasan yang sangat kokoh, dan kebanyakan alasan pertamanya itu karena Islam itu diperangi atau perjanjian dihianati. Itu pun Kanjeng Nabi itu ketika berperang itu berperang pada porsinya, berperang dengan tidak berlebihan. Makanya memerangi perempuan tidak boleh, memerangi orang tua tidak boleh, anak-anak tidak boleh, kan begitu. Itu praktek-praktek. Kita itu nyerap dari mana yang melakukan begitu-begitu ekstremitas itu? Itu nggak ada tuntunannya, atau saya nggak pernah nemu keterangan tentang itu. Ini satu contoh di fenomena hari ini yang seyogyanya kita terus kembangkan secara wawasan dan secara lelaku, sehingga makin waktu cara kita berislam itu, cara kita bertakwa itu semakin menghantar kepada akhlaknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu kalau di Al-Quran itu kerucutnya 2 bentuknya. Yang satu disebut dengan wudda, welas asih, kasih sayang. Dan yang kedua disebut dengan haunan, rendah hati. Rendah hati. Kanjeng Nabi dipisui sama orang Yahudi pengemis buta, disebut gila, disebut mengajarkan kesesatan dan macam-macam. Sama Kanjeng Nabi disuapi orang itu. Enggak kok lalu dikalungi pedang, dikalungi celurit itu harus masuk Islam. Enggak. Disuapi sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditagih utang sama orang itu dengan sangat kasar sampai kurbannya ditarik,
dan membekas merah di lehernya. Sama Kanjeng Nabi itu tidak dibalas gimana. Justru utangnya segera dibayar dengan unta yang lebih besar. Inilah kiranya riwayat-riwayat yang mesti kita teladani juga dari Kanjeng Nabi dalam hal lelaku, dalam hal praktek kita hidup sebagai manusia di tengah kemajemukannya ini. Hati, bagaimana caranya supaya hati itu dari tahun ke tahun semakin jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi SAW. Lelakunya, perilakunya baik secara ubudiyah maupun muamalah itu bisa semakin ittiba, manut, ngikuti kepada Kanjeng Nabi SAW. Begitu. Yang kedua, hasanah hadis tentang keterjaminan orang yang ittiba cinta kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Di antaranya ini, man shalla alayya au ittahada liyal wasilata, barang siapa yang bersolawat kepadaku atau menjadikanku wasilah bagi hajatnya, haqqat alaihi syafaati. Kula baleni nggih. Barang siapa yang bersolawat kepadaku atau menjadikanku wasilah kepada hajatnya, haqqat alaihi syafaati. Mutlak genah, mutlak benar, mutlak ketaden, mutlak istijabah syafaatku kepadanya. Nuwun sewu. Ketika misalnya di Dalailul Khairat itu Kanjeng Nabi dituturkan seperti ini, misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mil'a samawatik wa sholli ala sayyidina Muhammadin mil'a ardik wa sholli ala sayyidina Muhammadin mil'a ma anta khaliquhu mi yauma khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, haqqat alaihi syafaati. Bagaimana bisa kita ragu kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi yang janjiin haqqat, mutlak genah, mutlak sahih, mutlak istijabah syafaatku kepada orang itu. Maka kalau syafaat Kanjeng Nabi sudah dikaruniakan kepada kita, bukankah seluruh langit dan bumi itu selesai? Apalagi yang lebih agung dari Kanjeng Nabi SAW. Kan begitu. Yang kedua, dua mawon nggih hadis niki kata soal. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada satu orang pun yang membaca sholawat kepadaku. Illa raddallahu alayya ruhi. Kecuali Gusti Allah itu memulangkan, mengembalikan ruhnya kepadaku. Hatta arudda alaihi salam. Hingga aku bisa mengucapkan salam kepada orang itu. Kita kalau mengatakan sallallahu ala Muhammad, di detik yang sama, di titik yang sama, di ruang yang sama, Kanjeng Nabi itu nyautin salam kita. Adakah sautan yang lebih agung dari Kanjeng Nabi? Enggak ada. Maka teman-teman kiranya paling konkret ke kita ini, golongan manusia akhir zaman seperti ini, nomor satunya itu adalah mari berusaha setiap laku kita, jalan kita, bangun kita, duduk kita, itu di dalamnya itu ada sholawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah dengan cara demikian itu lalu rasa cinta, sublimasi, rembesan syafaat Kanjeng Nabi itu terasa di dalam hati. Lalu kemudian menguar
memancar keluar diri kita itu menjadi kerahmatan, menjadi welas asih, menjadi rendah hati. Semoga dengan jalan demikian kita semuanya lalu dimasukkan ke dalam golongan para muhibbinnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.